Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manda, perkenalkan saya Sofiatun Nazifah. Saya Sarullah Nazifah. Saya Asifah Fahmi Mubarak. Saya Musalam Marfudi. Kami siswa Siswi Mandua Banyumas dari kelas 12 agama akan mempersembahkan tugas video sejarah kebudayaan Islam bab 3 tentang Wali Songo dakwah Sunan Gunung Jati. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau nama aslinya Syarif Hidayatullah adalah sosok ulama besar. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati lahir pada 1448 Masehi yang merupakan anak dari pasangan Syarif Abdullah Ummadatuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang atau putri dari Badung Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dan merubah namanya ketika menjadi muslim menjadi Syarifah Mudaib. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Selanjutnya, strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi di tanah Jawa, yaitu pertama, metode Mauidhah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. Kedua, metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, metode Ta'aruj atau berjenjang, tingkatan belajar seorang murid di pesantren. Keempat, metode ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam berbagai ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Kelima, metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Yang terakhir, pembentukan kader dai. Peran Sunan Gunung Jati: A. Sebagai ulama. 1. Membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. 2. Sebagai pemimpin para wali atau wali kudus. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pimpinan para wali. B. Sebagai pemimpin kerajaan. 1. Mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. 2. Membangun sarana dan prasarana umum. 3. Membangun transportasi darat, laut, dan sungai. 4. Membentuk pasukan Jayabaya. 5. Menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Adapun ibrah atau pelajaran yang bermanfaat dari strategi berdakwah dan peran dari Sunan Gunung Jati diantaranya adalah 1. Menyeru manusia atau murid menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka diberikan keterangan, pemahaman, dan perundungan tentang Islam. Bertukar pikiran dari hati ke hati, penuh toleransi dan pengertian dari pihak mengajar kepada muridnya. 2. Sebagai upaya mengenalkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedini mungkin. Kalau nilai agama sudah kuat dimiliki anak dalam bidang dakwah politik dan sosial budaya didik, pelajaran apapun tidak akan menjadi masalah dan selalu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. 3. Bila semua mata pelajaran disampaikan kepada murid atau siswa atau mahasiswa berdasarkan metode dakwahnya Sunan Gunung Jati yang berlandaskan pada agama, akan mendekati kebenaran yang mutlak, karena nilai yang terkandung dalam agama Islam adalah kebenaran yang sesungguhnya. Surat Al-Baqarah ayat 147 dan Surat Al-Kahfi ayat 29. 4. Pendidikan nasional harus mengakar pada kebudayaan nasional yang merupakan hasil karya dari bangsa Indonesia sendiri, mengandung ciri-ciri khasnya orang Indonesia dan menjadi kebanggaan orang Indonesia. Ya Badratin, ya Badratin,
من حز كل